baik dalam hidup kami. Bukti kebaikan-Mu dan kemuliaan sampai pagi hari ini, Pak. Terima kasih Yesus. Urapi setiap hati kami, Pak. Engkau terbaik dalam hidup kami. Bertata atas setiap penyembahan kami. Bertata atas setiap pujian kami. Atas puji-pujian yang bertahta di atas kemuliaan-Mu di pagi hari ini, kiranya dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apa yang kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, kiranya berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, jemaat-Mu sudah hadir di tempat ini Tuhan, membawa hati dan pikiran mereka untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran firman-Mu, bahkan akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat pengetahuan Tuhan untuk menyampaikan isi kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tersampaikan dengan sempurna. Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap mendengar dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan luar biasa. Kita sudah berada di minggu yang ketiga bulan Januari tahun 2026. Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Ada amin? Iya. Terutama yang kita patut syukuri kepada Tuhan adalah Tuhan masih berkenan memberikan napas kehidupan sampai pada saat ini. Kalau kita tidak punya nafas, tidak mungkin kita bisa sampai datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam perjanjian baru, di dalam Tesalonika 2 Tesalonika pasalnya
ketiga ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Silakan dibuka 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Judul Perikop Lembaga Alkitab Indonesia yang menyatakan di sini di mana Rasul Paulus menyampaikan salam kepada jemaat di Tesalonika, ya. Salam. Ayatnya ke-5 ke-16. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepadamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ayat yang ke-17. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. 18. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Ya, ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Dia menulis surat, mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika karena jemaat di Tesalonika sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau Rasul Paulus, ya dulu saya juga masih dapat kalau kita menulis surat, mengirim surat ke mana-mana, ke Toraja, tentu kita kirim tulis surat, baru kita masukkan, kasih perangko, baru masukkan di kantor pos. Tetapi zaman sekarang bukan lagi seperti begitu. Begitu dahsyat dan luar biasa Tuhan kita memberikan hikmat pengetahuan kepada manusia sehingga menciptakan segala sesuatunya yang bisa menembus dari sini sampai ke sana. Dari sini saya bisa kirim berita ke sana lewat WhatsApp, lewat video call, Pak, ya, luar biasa. Pakai pala mungkin di sana saya bisa video call, langsung berbicara langsung. Tetapi pada zaman itu tidak ada. Kita harus berusaha menulis surat, menyampaikan sesuatu berita kepada orang yang kita tuju. Tapi zaman sekarang begitu dahsyat dan luar biasa. Orang bercinta tidak perlu lagi kirim-kirim surat-surat menyurat. Tapi kalau dulu kirim surat kepada kekasihnya, tentu dia menulis surat, dia harus pikir-pikir dulu yang kata-kata yang indah-indah dan cantik-cantik agar kekasihnya bisa jatuh bangun mengejar dia. Ya, biar kekasihnya itu tergila-gila katanya sama dia. Tapi pada zaman itu, kalau saya lihat kira-kira tahun 98 sudah ada HP, tapi orang masih menyatakan HP. Kalau dulu saya lihat di sini ada salah seorang asisten pegang kayak HT. HP-nya itu besar. Tapi di sini tidak bisa berfungsi, nanti turun ke Jayapura baru bisa digunakan. Di atas 98 itu sudah mulai 2000, ya itu baru mulai sudah ada peningkatan, sudah bisa ketik-ketik lewat
tapi mengirim surat kepada kekasih kah, menyampaikan berita yang penting kah, kalau seorang gembala yang mungkin menyampaikan kepada majelis, iya, itulah kelebihan daripada ciptaan-ciptaan manusia. Tetapi ciptaan manusia tidak bisa melebihi kekuasaan Tuhan. Ada amin? Ya, kalau manusia sudah bisa melebihi kuasa Tuhan, berarti kita harus sembah orang itu. Saya yakin dan percaya. Kalau dia bisa seperti Yesus, berarti dia yang kita harus sembah. Tetapi yang paling berkuasa adalah Yesus. Ada amin? Ya, Bapak Ibu, yang kita harus sembah hanya Yesus satu-satunya yang sanggup. Banyak di situ yang sanggup menolong saudara dan saya, yang sanggup menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan kita, ya, yang sanggup menanggung beban dosa kita. Tetapi ada juga konsekuensinya, bukan kita, oh Yesus sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Bukan begitu. Ada tantangannya Bapak Ibu. Iya, tantangannya yaitu kita harus percaya. Kalau hanya kita sebagai orang Kristen cuma pergi di catatan sipil agama apa, Kristen Protestan, ya, KTP hanya menyatakan bahwa kita adalah punya agama, tetapi yang dapat menyelamatkan kita adalah iman kita. Ada amin? Bagaimana kalau kita setiap hari minggunya tidak pernah ke gereja, hanya di KTP Kristen, tapi tidak pernah ke gereja? Kalau ditanya kau percaya Yesus, percaya, tapi hanya di mulut saja, ya, percaya hanya di mulut saja, tidak sampai di lubuk hatinya, tidak sampai mengikuti jejak Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika dia mau berangkat ke surga? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini janji Tuhan kepada kita untuk menyampaikan visi misi Tuhan kepada segala makhluk yang ada di dunia. Ya, kita lihat situasi yang sedang tidak baik-baik saja di dunia. Banyak masalah yang datang silih berganti, baik dalam rumah tangga kita. Tidak ada rumah tangga juga baik-baik saja, ya, pasti ada peperangan di dalam rumah tangga, itu sudah jelas. Tetapi jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Iya, ada amin. Luar biasa. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, dia mengatakan bahwa damai sejahtera itu
tetap menyertai jemaat di Tesalonika terus menerus. Rasul Paulus menulis surat agar menguatkan jemaat di Tesalonika kembali percaya, karena dia sedang tidak ada dalam keadaan baik-baik saja. Ayatnya ke-17. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, bukan tangan orang lainnya. Paulus sendiri yang menulis surat. Paulus ini, Bapak Ibu ya, kita tahu Rasul Paulus ini adalah rasul yang paling pintar karena dia sekolah. Ya. Dia sekolah, tetapi mungkin karena dia kepintarannya itu sampai menganiaya orang-orang Kristen, ya. Tetapi kita lihat Rasul Paulus juga ditangkap oleh Tuhan. Banyak cara Tuhan menangkap orang-orang yang keluar dari, yang jauh dari Tuhan. Banyak cara-cara Tuhan menangkap dia. Ada yang lewat mimpi, ada yang jumpa secara pribadi, ya. Seperti ada, saya lihat kesaksian orang India, satu keluarga dianiaya. Pertama yang dibunuh adalah anak-anaknya, agar mungkin kalau anaknya saya dibunuh supaya dia mengaku, supaya tidak percaya Yesus. Tetapi sekalipun dia dianiaya, tetap dia percaya Yesus. Ada lagunya itu. Kalau tidak salah Pak Pendeta ada lagukan kemarin itu. Kapan itu dia khotbah itu? Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Apa yang ditulis Rasul Paulus, yaitu kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Kalau mau saya boleh katakan, bukan hanya jemaat di Tesalonika saja yang mendapat kasih karunia, tapi kita semua yang ada di muka bumi ini diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Tetapi bermacam-macam kasih karunia yang kita peroleh, berbeda-beda kasih karunia yang kita peroleh dari Tuhan. Ya, ada amin. Iya. Oleh sebab itu, anak-anak atau yang masih duduk dalam bangku sekolah, kejar pendidikan, karena pendidikan ini sangat penting di dunia zaman sekarang ini. Ya, zaman sekarang ini kita butuh namanya pendidikan, supaya kita tidak tertinggal dengan orang-orang lain yang punya jabatan bagus-bagus. Kita juga mau seperti orang, mau bagus-bagus kedudukan kita, tetapi apalah daya. Kalau zamannya saya dulu, maaf Bapak Ibu ya, tidak mampu orang tua saya. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, kalau orang tua kita, bagi anak-anak yang menuntut pendidikan, tolong gunakan dengan baik. Jangan salah gunakan. Jangan dikasih uang oleh orang tua lalu beli rokok, beli minuman, pergi mabuk-mabukan, nanti minta uang lagi sama orang tua. Kasihan orang tua. Ingat, bagi adik-adik yang masih dalam pendidikan, ya, ingat kasih sayang orang tua. Orang tua punya kerinduan yang besar untuk menjadikan engkau sebagai orang yang berguna di mata Tuhan, di mata keluarga, dan di mata bangsa
bahkan kalau bisa terlibat dalam pelayanan, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang tua juga, kalau anak-anak kita berpotensi, didukung sepenuhnya, diangkat derajatnya, berikan dia sokongan, dukungan sepenuhnya, agar dia bisa mencapai, bisa meraih cita-cita masa depan yang cerah. Jangan kayak kita ini sudah, nanti kita bisa dapat upah kalau disuruh gali tanah, disuruh pikul kayu, disuruh, aduh, saya tidak habis pikir. Seperti saya kerja, kalau saya tidak kerja ya tidak dapat uang, terpaksa saya harus nolong-nolong di bawah alat kerja, risiko kalau jatuh. Tapi kalau punya ilmu, ya mungkin hanya bisa duduk-duduk saja di sini, bisa main. Itu orang masing-masing punya karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya rasa luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus memberikan karunia. Ya, banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Belum kita bercerita tentang kasih. Kalau kasih Tuhan tidak ada batasnya seperti lagu. Ya, ada lagu itu, kasih tiada batasnya. Kasih itu tiada duanya. Kasih itu hanya satu. Kasih dari mana? Tapi jangan kasih dari saya. Kasih dari Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang kita harus pegang teguh, yang kita harus jalankan. Belum damai, tapi damai ini agak sulit-sulit saya rasa ya. Ketika orang bercekcok antara satu dengan yang lain, mungkin tidak usah jauh-jauh dalam keluarga saja, bisa mungkin sampai 2-3 hari baru ngomong. Iya, ini sudah jelas. Tapi bagaimanapun namanya di dalam rumah tangga ya, tetap juga akan bicara. Asal jangan di luar sana tidak ada damai. Ya, damai itu penting. Nanti kalau tidak, contohnya saya dengan Pak Gembala bermasalah. Pak Gembala dari sana mungkin ada jalan di sini. Saya langsung foto ke sini karena Pak Gembala dari sana musuh. Nah, karena kita tidak berdamai dengan sesama kita, ya itulah yang terjadi. Ya, oleh sebab itu ya, damai ini penting sekali dalam kehidupan kita. Kalau kita berdamai semua orang, kemana pun kita pergi, tidak ada tantangan. Hanya orang mabuk saja yang tidak ada damai. Ada damai bagi orang mabuk itu kalau jumpa di jalan. Tidak ada itu orang damai bagi orang mabuk itu kalau kita jumpa di jalan. 50.000 dulu, tidak bisa lewat kalau tidak 50.000. Pegang batu lah, ditanam parang. Ya kita juga ingin selamat dari ancamannya, mau tak mau berkorban. Ya, demi untuk menyelamatkan kita punya nyawa, agar tidak terhambat kita punya tujuan. Tapi kalau saya berapa kali itu dari jauh kan, saya kalau jalan dengan sepeda motor itu, mata saya ke depan. Kalau saya lihat di depan itu orang mabuk, saya berhenti dulu. Orang mabuk kan, kalau orang mabuk saya putar. Ngapain mau ke sana? Tunggu aman-aman dulu baru kita lewat. Nah, inilah pentingnya pikiran itu. Kalau di sana ada musuh, masa mau ke sana? Kan konyol namanya kita itu kalau di sana sudah nyata-nyata ada mau mencelakai kita.
Contohnya Tuhan Yesus saja ketika menyampaikan kebenaran di bait suci, didorong keluar, diusir. Apakah Tuhan Yesus tinggal? Kan tidak kan? Dia kan keluar tinggalkan. Tuhan Yesus kan sudah memberikan contoh kepada kita. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, jangan kita bergabung di situ. Tinggalkan. Biarkan aja orang itu. Nanti dia sadar sendiri ya. Mungkin dia datang. Aduh Bapak minta maaf ya. Ini kan sering terjadi dalam perjalanan hidup kita, menjumpai orang-orang seperti begitu. Jadi kasih karunia ini sangat penting dalam kehidupan kita, di mana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, karena Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di sana sudah sedang kacau, tidak datang lagi menyembah Tuhan, sehingga dia menulis surat untuk menguatkan imannya kembali agar mereka kembali percaya kepada Tuhan. Karena kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Hanya inilah yang menyertai kita semua, bukan hanya di jemaat di Tesalonika, tetapi kita juga di sini. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan kepada kita, saudara dan saya tidak percaya kalau mau datang beribadah. Ini karena ada kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus bekerja di dalam batin kita, ada Roh Tuhan yang ada dalam kita, mendorong kita datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada kata-kata yang sering saya dengar, kalau pribadi saya tidak tahu orang lainnya, tapi kalau pribadi saya itu tidak benar. Karena kata firman Tuhan, perkataan dan pendengaran, ya, kalau tidak ada perkataan dan tidak ada pendengaran, kita kan tidak bisa percaya. Ya, ada yang mengatakan, saya di rumah baca-baca firman Tuhan saja. Ini menurut saya ini sudah menyimpang dari kebenaran. Karena kita harus mendengar. Mungkin persepsi kita berbeda dengan persepsi Bapak, Pak Gembala. Mungkin ada siraman-siraman. Ya mungkin kalau dikatakan kita siram bunga ini, ada yang sembrono diambil air saja dia siram itu bunga. Kira-kira bunga itu tumbuh dengan sempurna kan tidak? Kan tidak mungkin kalau air ini bercampur lumpur ditaruh di situ. Kan bunganya kan semua kena lumpur. Tapi kalau kita ambil dengan air yang jernih, kita siram itu bunganya kan tumbuh dengan segar. Demikian juga kita. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dan kita koreksi juga apa yang disampaikan oleh Pak pendeta tadi, Pak Gembala, dicocok analogikan dengan pendapat kita, mana yang benar, mana yang salah, ya, itu harus datang ke gereja, mendengarkan kebenaran, bukan duduk paku-paku kaki di rumah. Ini saya kasih contoh ya. Kalau kita mengikuti perjanjian lama, di dalam ke-10 Tuhan yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa, saya yakin kita berat untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, kita berat sangat berat. Satu hukum Tuhan saja kita langgar di situ sudah berdosa lagi.
dengan peraturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Setiap pelanggaran dosa harus membayar dengan apa? Bagaimana? Harus menebus dengan iya, ini yang harus kita. Salah satunya mencuri. Iya. Kalau hukum bangsa Israel itu kalau mencuri ya harus potong tangan. Tidak perlu dengan darah domba. Ini mata lagi. Karena sesuai dengan hukum Tuhan, dilihat dengan mata saja. Kalau dia masih bekerja dengan tidak baik, itu sudah berdosa menurut ke-10 hukum Tuhan. Ini kita perlu belajar tentang ke-10 hukum Tuhan ini. Karena ke-10 hukum Tuhan itu saya rasa kita berat untuk menjalankannya. Oleh sebab itu, kenapa hukum Tuhan itu disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menghapus darah domba itu, darah domba anak Allah yang menggantikan darah domba. Kita lihat perjalanan ke-10 hukum Tuhan itu ketika ini apa ya, bait suci Allah ya, bait suci Allah. Ketika ada orang melanggar kekudusan Tuhan, itu harus membayar dengan darah domba. Bukan hanya darah domba saja, ada juga guru di situ dipakai. Jadi disembelih, diambil darahnya, dipercik, ya. Tapi hanya yang dilakukan hanya kalau pada waktu itu adalah imam-imam besar saja, ya. Mungkin bagaimana kalau di sini yang bisa melakukan, dan tidak boleh orang karena masih kuasa Tuhan langsung. Kalau ada yang dilakukan seperti itu, ada yang mencoba-coba untuk melanggar, itu tidak Tuhan langsung turun, itu langsung dibunuh oleh Tuhan secara langsung. Ya, Tuhan masih berkuasa. Oleh sebab itu Tuhan melihat kalau hukum ini tidak ada yang menyempurnakan, maka manusia ini tidak akan ada yang bisa selamat. Contohnya, kalau orang yang tidak punya kambing domba, ya coba domba orang lain ya, untuk mau tebus dia punya dosa, tidak mungkin. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Masa kita mau curi orang pakai bayar, kita punya pelanggaran? Tidak mungkin. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini sangat penting, ini ke-10 hukum Tuhan yang saya juga renungkan siang dan malam. Saya juga banyak melakukan pelanggaran terhadap orang tua, ya. Oleh sebab itu, semua hukum-hukum disempurnakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara kita di seberang, dia bilang kami yang melakukan hukum Taurat itu. Kalau kau katakan kau melakukan hukum Taurat itu, kalau kita mau melihat hukum Taurat pada hari Sabat, ini ingat ya, di dalam hukum Taurat tidak boleh bekerja. Saya masih ingat betul di kampung saya dulu, kalau kita hari Minggu kita
tidak ada yang kerja Bapak Ibu. Ya, kami tidak ada yang kerja. Kita hormati keputusan Tuhan. Kita pergi ibadah, pulang, tidur kah, apakah? Tapi seiring berjalannya situasi, waktu dan kondisi, kita melihat di dalam perjanjian baru bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Ini bukti nyata bahwa Tuhan Yesus sudah menyempurnakan segala hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat itu tidak dihapuskan. Hukum Taurat tetap berjalan. Ya. Walaupun itu sudah disempurnakan Yesus, tetapi tidak bisa dihapuskan, karena itu hukum itu langsung diturunkan oleh Allah lewat Nabi Musa. Itu 2 kali ditulis Tuhan itu, ke-10 hukum Taurat itu. Yang pertama kali Musa naik ke Gunung Sinai, dia turun dari atas, mendapati bangsa Israel di bawah sudah menyembah berhala. Maka marah Musa, dia banting itu 2 batu itu, maka pecah, maka diganti lagi. Nah, sampai sekarang kalau kita melihat itu hukum Taurat itu kan ditaruh di dalam tabut perjanjian Allah. Ini menjadi misteri sampai sekarang ini, di mana letaknya itu tabut perjanjian Allah. Ketika Raja Daud membawa tabut perjanjian Allah itu misteri sampai sekarang. Itu saya lihat-lihat di YouTube, ditemukan di mana, tapi kita tidak tahu apa itu betul atau tidak betul. Tetapi itu misteri. Kita lihat saja tempat zaman sekarang, tempat penyaliban Tuhan Yesus kan sudah jadi kota itu, udah kena bangunan semua itu. Kalau kita lihat di media-media itu, bahkan sudah berabad-abad sudah tertimbun ke bawah. Jadi inilah perjalanan keimanan kita, percaya kepada Yesus Kristus yang menyertai kita, bukan hanya di jemaat Tesalonika saja, tetapi jemaat yang ada di sini, jemaat Getsemani ya, jemaat Getsemani juga, kita semua dikasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan menyertai kita di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 8. Pengkhotbah 3, apa dikatakan di situ? Judul Lembaga Alkitab Indonesia, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini yang kita harus ingat dalam kehidupan kita, bahwa kita ini ada waktunya. Waktu kita hidup, kehidupan kita ini ada waktunya. Napas kita ini ada waktunya, Tuhan akan tarik. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita mencari keselamatan rohani kita, jiwa kita. Ya, kita dekatkan hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau ibarat
gantung kita punya hidup di atas kasih Kristus, ya. Kita gantung kita punya hidup ini kepada Yesus Kristus, karena segala sesuatunya ada waktunya. Tidak mungkin saya mau hidup, tapi kalau bisa, mungkin kita semua rindu biar kita hidup sampai bertemu Tuhan Yesus, ya. Kalau bisa kita merindukan sampai Tuhan datang kita berjumpa. Artinya maksudnya begini, kita tidak sebelum kita mati kita berjumpa dengan Tuhan. Ada amin? Ada, saya punya waktu saya ikut kuliah tapi tidak lanjut, kuliah STT, ada STT IFTA di apa situ, kuburan Cina di apa ini yang di, ada yang tahu? Ya, Wena itu orang Toraja, dia punya rektor, dia bilang begini, saya berdoa saya akan hidup, saya tidak mau mati, saya harus jumpa Tuhan Yesus baru saya mati. Wow, luar biasa dia punya kesaksian. Tapi perjalanan hidup dia juga banyak tantangan. Waktu dia masuk di Papua, dia masuk di pedalaman di Paniai, dia bersaksi. Tahu Paniai kan? Siapa yang tidak tahu Paniai? Ada Paniai di sini? Tidak ada toh? Maaf kalau ada orang Paniai. Dia masuk di Paniai, pada waktu itu kan ganas-ganasnya. Dia dikepung dengan sekelompok itu. Hanya dia taruh hidupnya kepada Tuhan, dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan saya. Sampai sekarang dia masih ada, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong, ya, sanggup menyelamatkan, sanggup menghindarkan dari celaka bahkan maut. Itulah yang dia saksikan itu. Luar biasa Pak Pendeta, namanya Pendeta Henry Yakob. Kita yang terakhir Mazmur 90 ayatnya ke-12. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12, silakan dilihat apalah di situ dikatakan oleh yang ditulis oleh pemazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, mari Bapak Ibu, kita harus menghitung hari-hari kita sedemikian hingga kita harus memperoleh hati yang bijaksana. Jadi hati ini perlu kita jaga Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Jangan sampai hati kita ini selalu memberontak kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada sesama kita. Kita jaga hati kita. Tidak ada duanya kalau kita baik kepada orang. Tidak ada persoalan di dalam kehidupan kita jika kita melakukan hati yang baik. Kemanapun Bapak pergi, kemanapun saya pergi, pasti ada cerita satu, dia bilang, oh, Bapak itu baik. Betul atau tidak? Betul.
Kalau orang baik itu pasti dikenang orang. Tapi kalau orang selalu memberontak kepada kita, siapa dia jadi? Iya kan? Pasti dia bilang, itu jangan dekat-dekat itu. Nanti kau terpengaruh. Iya. Ya terutama yang masih muda-muda, anak-anak yang masih duduk di dalam pendidikan, tolong jauhi pergaulan-pergaulan yang mendatangkan kejahatan. Tolong jauhi merokok, tolong jauhi minuman-minuman keras, bermain dengan yang tidak baik, hindari pokok hanya satu tujuan, ya, saya harus berjuang demi masa depan, saya harus meraih cita-cita yang lebih cerah, ya, agar bisa hidupmu, bisa pekerjaanmu mendatangkan dan menyenangkan orang tua, bahkan dipandang orang lain. Anaknya si ini berhasil ya. Iya, dia berhasil karena pengajaran yang kita berikan kepada dia, motivasi yang baik kepada dia, ya. Tapi harus dikontrol juga, Bapak Ibu. Jangan lupa, jangan sudah berkorban banyak lalu seperti saya bilang tadi, anak kita tidak tahu latar belakangnya. Ini yang kita harus berhati-hati dengan situasi zaman sekarang. Kalau ada informasi yang masuk di telinga, dengar, selidiki. Apa betul atau tidak anak saya seperti begini? Kan biasanya ada gosip-gosip kan? Pasti itu ada namanya yang tidak baik, pasti ada yang kirim berita. Tuhan kirim berita ke orang tua, ingatkan kepada anak-anakmu itu. Ada orang yang menyampaikan berita-berita buruk. Dengar, selidiki. Jangan dengar langsung bertindak, wah Bapak Ibu salah. Betul atau tidak? Dengar orang lain langsung mempupak-pupak sama anak, wah nanti anak depresi bagaimana? Ini juga karena zaman sekarang ini sudah modern. Kalau zamannya orang tua saya dulu sekolah itu, Pak Guru itu rotan yang sebesar begini mungkin 1 meter kan. Pak Guru jalan begini, lihat pelajaran tidak beres, mungkin 2 kali kan. Ya itu sebagai apa? Sebagai sanksi. Agar tujuan daripada itu, anak itu bisa dengar-dengaran apa yang kita sampaikan, dia ikuti. Jadi Pak Guru sudah capek bercerita, anak pula tidak ikuti. Ya ini tindakan yang diambil agar anak itu bisa mendengarkan. Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Ya, hati kalau kita tidak bijaksana di dalam bertindak, ya harus disertai juga dengan hati yang bersih dan bijaksana. Ya, ada orang kan bertindak tanpa hati yang bersih, ini juga salah. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang saya bagikan di minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman ini dan kita lakukan di dalam setiap
perjalanan hidup kita di tahun 2026 ini, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, datang memuji, menyembah bersama-sama, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Mari kita akan satu pujian berkali-kali. Meskipun duri dalam bagiku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Bantu saya kurang ini kalau menyanyi jadi. Meskipun beri dalam dagingku, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih, ku percaya
syukur. Ya, kita angkat lagu daerah untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Lagu daerah dari daerah gunung sana, Surga Hanom. Dan bersama syukur, kita jalan. Haleluya. Oh,
pada pagi hari ini. Tentu saja akan kita firman Bapa. Kami menyampaikan persembahan syukur kami perbuatan kami. Haleluya, apapun yang Tuhan kami persembahkan kepada Tuhan. Lewat tangan-tangan yang Tuhan berkati mereka, dan usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan selalu menyertai mereka, berikan kekuatan dan kemampuan, berikan sukacita dan sejahtera sama seperti firman Tuhan pada saat sekarang. Haleluya Bapa, supaya kami hidup di tengah-tengah lingkungan yang ada. Yang pertama-tama kami menikmati kasih karunia Tuhan. Haleluya, begitu gratis Tuhan oleh pengorbanan Tuhan. Seutuhnya Tuhan yang kau berikan kepada kami untuk menyelesaikan dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mensyukuri semua itu Tuhan. Sebagai kekuatan Allah yang luar biasa, Allah yang Tuhan, kekuatan Allah yang hikmat yang kau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami masih ada oleh karena Allah. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati Tuhan setiap anak-anakmu Tuhan, jemaat yang sudah beribadah. Mampukan mereka Tuhan untuk menerjemahkan semua prinsip-prinsip hidup mereka dengan firman Tuhan. Haleluya, ajar mereka Tuhan. Dan bila kami dapat menghitung hari-hari hidup kita selama ini masih ada dunia Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan berikan hidup dengan tamu dengan firman, tambahkan dan tujuh berguna-guna di hadapan Tuhan. Allah yang daripada pertama-tama dalam hidup. Tuhan berkati keluarga, anaknya Tuhan. Jaga dan pelihara pekerjaan yang Tuhan berkati. Dari hamba yang memimpin pujian Tuhan berkati dia. Semua keluarga mereka Tuhan berkati. Haleluya. Anak-anak mereka dalam bangun pendidikan. Haleluya. Yang ada di Jayapura, bahkan desa yang baru saja datang untuk haleluya merayakan Tuhan memberkati Tuhan pelayanannya selama dia berada di sini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan keluarga hamba Tuhan. Haleluya, semua anak-anaknya Tuhan. Bapak Tuhan memberkati, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera dalam setiap kehidupan anak-anak Bapak. Keluarga Lopez, keluarga haleluya Jawan, anak-anak dan istri Tuhan berkati. Tuhan memberkati keluarga Yeremias, Tuhan memberkati semua anak-anak keluarga Hendrik Tuhan, maka semua kehidupan keluarga haleluya Bapak jaga dan pelihara. Di mana kami akan memasuki hari-hari hidup kami Bapak. Haleluya dalam usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Di mana kami bekerja Tuhan sebagai mereka Tuhan, sebagai haleluya Tuhan. Haleluya pemimpin perusahaan itu mulai dari atas sampai ke bawah kami mendoakan semuanya. Biarlah anak-anak kami dalam waktu pendidikan Tuhan jaga selalu. Hindarkan dari segala kenakalan, segala kejahatan apapun Tuhan. Di balik Tuhan kami tidak melihat mereka, tapi Tuhan selalu akan mata menjadi melihat dan mengawasi mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Moralisa yang pada saat ini kita membutuhkan dana, biaya Tuhan untuk berkait Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus, haleluya, Engkau Allah yang sudah berkati Tuhan, Bapa menyediakan segala sesuatu. Haleluya Tuhan, tangan-tangan kita Tuhan, biarlah Tuhan mau memberkati mereka. Haleluya, mereka dikembangkan kepada kebenaran Tuhan mereka, supaya mereka tetap setia dengan kepada Engkau. Dikejapur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, Ibu Bisi Monai, Tuhan berkati, haleluya, saya tetap tangan Tuhan, haleluya, berkat saudara kami yang tidak hadir pada saat Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Bapak, haleluya, kami semua sudah hadir pada saat ini. Anak-anak kami yang ada di rumah pada saat mendengarkan firman Tuhan. Al-Fatihah, bahkan semua anak-anak selalu jaga dan lindungi. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami akan pulang dan tinggalkan ruangan ini. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan selalu akan menyertai kami. Saudara-saudara berkasih, mari kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan sejahtera daripada Bapa di surga dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, semua percaya katakan.
Wakil kiri video